disempurnakan selamanya dalam kebenaran. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 12-14. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus mempersembahkan suatu korban terbesar untuk dosa selama-lamanya. Dan dengan pengorbanannya, Dia menyempurnakan kita selamanya. Dia membuat kita sempurna, kudus, lengkap selama-lamanya. Betapa mulianya. Ini bukanlah sesuatu yang kita perbuat sehingga kita layak dengan mencapainya sendiri. Yesuslah yang melakukannya bagi kita. Dia menyempurnakan kita dalam kebenaran dan kekudusan. Itulah yang disampaikan Paulus ketika dia berkata dalam Efesus 4 ayat 24, bahwa engkau mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jangan pernah melihat dirimu sebagai orang yang tidak benar dan tidak sempurna. Kristus adalah kesempurnaanmu. Engkau sempurna karena Dia yang menciptakanmu sempurna. Ibrani 2 ayat 11 menegaskan, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Engkau seperti Dia. 1 Yohanes 4 ayat 17 mengatakan, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kolose 2 ayat 10 Alkitab versi King James mengatakan, dan kamu telah lengkap di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kata lengkap juga berarti disempurnakan. Engkau telah sempurna di dalam Dia. Beberapa mungkin bertanya, bukankah Efesus 4 ayat 11 berbicara tentang menyempurnakan orang-orang kudus? Artinya kita belum sempurna? Tidak, ayat itu menunjuk pada pendewasaan atau kedewasaan orang-orang kudus. Itu berarti memperlengkapi atau melatih orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Ini seperti saat seorang anak lahir. Anak itu sempurna sebagai manusia seperti orang tuanya. Tetapi anak itu perlu dilatih dan dilengkapi dengan informasi, pendidikan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan manusia yang berfungsi sesuai tujuan Allah atasnya. Itulah yang dimaksud Rasul Paulus dengan menyempurnakan orang-orang kudus. Engkau sudah dan memiliki kebenaran Allah. Tetapi saat engkau menerima firman Tuhan ke dalam rohmu, engkau sedang dilatih hidup dalam kebenaran. Engkau menjadi lebih terampil dalam ajaran, pemahaman, dan penerapan kebenaranmu di dalam Kristus. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku adalah kebenaran Allah yang tinggal dalam Kristus, dan dalam kesatuan dengannya, aku berkuasa atas kehidupan ini. Sungguh aku diberkati untuk menyatakan kebenarannya dan menghasilkan buah-buah kebenaran bagi kemuliaan namanya. Terpujilah Tuhan.